Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan perjalanan Han Li, tetua Luluo dan Mu Peiling untuk mengikuti acara perdagangan dan di-stop di tengah jalan oleh Marquis Nanlong untuk adu kekuatan spiritual dengan Han Li. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ketika beberapa kultivator sekte roh hantu menemui ajalnya, sebuah ruangan terisolasi di pangkalan lama sekte bulan bertopeng terbuka untuk mengungkapkan seorang kultivator berjubah hitam yang meninggalkan pengasingan. Ketika banyak muridnya yang cakap secara bersamaan menemui akhir yang pahit, eksentrik jiwa yang baru lahir tidak dapat melanjutkan pengasingan dalam pura-pura tidak tahu. Dia tanpa kata-kata merilis beberapa jimat pesan, menyampaikan berita tentang akhir tragis muridnya ke beberapa cabang roh-roh sekte di seluruh negara bagian Yu. Dia akan secara pribadi berangkat dan menemukan siapa yang begitu berani sehingga telah membunuh murid jiwa yang terpecah. Namun, tindakannya sedikit terlambat. Sebelum kultivator roh-roh sekte dan Dao Iblis bahkan memulai pencarian skala besar mereka, Han Li telah meninggalkan negara Yu dan mulai menuju utara ke arah negara Yuanwu. Daoist Splintered Soul akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya memiliki kesan kasar bahwa murid-muridnya telah dibunuh oleh seorang kultivator jiwa baru lahir yang tidak dikenal yang telah meninggalkan negara itu. Akibatnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa meskipun amarahnya mengamuk. 10 hari kemudian, Han Yunzi kembali ke pegunungan Grand Spirit di negara bagian Tianluo di mana dia bersujud di depan ruang batu hitam pekat. Dia secara pribadi telah menyampaikan penjelasan kasar tentang apa yang telah terjadi dan telah menampilkan dirinya di hadapan orang tua itu, memohon pengampunan. Kamu terdeteksi lebih dari 100 km jauhnya? Dan kamu adalah satu-satunya yang selamat di antara sekte kami dan kultivator sekte roh hantu juga? Kata-kata lelaki tua itu ditanyakan dengan nada aneh. Itu benar Marshal Senior. Aku dan saudari bela diri Liu masing-masing melarikan diri untuk hidup kami, tetapi hanya aku yang berhasil melarikan diri. Keberadaan orang lain tidak jelas tetapi kemungkinan besar mereka juga dibunuh. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Han Yunzi memutuskan untuk menyembunyikan fakta bahwa kultivator jiwa baru lahir yang tidak diketahui ini telah mengenalinya. Dia hanya menyebutkan pelariannya secara samar-samar. Karena orang ini mampu membatasi spirit Nascent, orang ini kemungkinan besar adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Tapi bisa merasakan gerakan kamu melewati 50 km adalah prestasi yang menakutkan. Menurut apa yang aku tahu, hanya ada beberapa kultivator jiwa baru lahir terlambat di keseluruhan surgawi selatan. Mungkinkah orang ini adalah salah satu dari bajingan abadi itu? Suara lelaki tua itu menjadi cemberut dan mengandung jejak ketakutan yang dalam. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh keponakan bela diri. Karena indera spiritual orang ini yang sangat kuat, aku tidak berani mengejarnya. Aku hanya merasa dia meninggalkan negara bagian Yu dari jauh. Dia menuju utara melalui negara Yuanwu, menuju arah Dao Lurus dan aliansi Dao Surgawi. Karena itu, keponakan bela diri tidak berani mengikutinya. Pada akhirnya aku tidak dapat mengidentifikasi siapa itu dan hanya bisa kembali ke sekte. Mohon maafkan aku, Marshal Senior. Kamu tidak bersalah, apa yang harus dimaafkan? Jika orang ini benar-benar seorang kultivator jiwa baru lahir, hasilnya akan sama bahkan jika aku pribadi pergi. Pasti sulit untuk bertahan hidup. Karena aku tidak cukup memikirkannya, aku mengirim kamu dan Liu Yu untuk melacak pihak lain karena teknik penginderaan rahasia kamu. Aku tidak memikirkan kemungkinan bahwa kamu akan bertemu dengan kultivator jiwa baru lahir yang terlambat. Sampai saat ini, kami tidak dapat mendeteksi lokasi spirit Nascent, sama menakjubkannya dengan teknik rahasiamu. Untuk saat ini, istirahatlah. Selain itu, tampaknya Junior Marshal Brother Han telah meninggalkan pengasingan. Mengapa kamu tidak mengunjunginya? Terima kasih banyak atas pengertian Marshal Senior. Keponakan bela diri akan mengambil cuti. Dengan rasa hormat dan napas lega, dia dengan hormat pergi. Ketika Han Yunzi tidak lagi terlihat, keheningan memenuhi ruangan. Sesaat kemudian, lelaki tua itu berpaling ke sudut kosong ruangan. Apakah kamu percaya Junior Marshal Sister mengatakan yang sebenarnya? Jika seorang kultivator tahap jiwa baru lahir benar-benar muncul, tidak mungkin gadis itu bisa melarikan diri secara kebetulan. Suara lelaki tua itu menjadi hampa dari emosi seolah-olah dia adalah seseorang yang sama sekali berbeda. Kilatan cahaya muncul dari sudut segera setelah lelaki tua itu selesai berbicara. Seorang pria paruh baya dengan alis tebal dan mata besar dengan hormat menjawab, Marshal Senior, aku menggunakan teknik rahasia untuk merasakan mood Junior Marshal Sister Han. Itu sebagian besar tenang. Hanya ketika dia menyebutkan pelariannya, hatinya sedang kacau. Kurasa dia menyembunyikan sesuatu yang berhubungan dengan pelariannya. Orang tua itu menghela nafas panjang dan mendengus. Dia dengan muram berkata, aku juga memikirkan hal yang sama. Jika dia bukan keturunan dari Junior Marshal Brother Han, aku mungkin telah menggunakan teknik pencarian jiwa padanya untuk melihat apa yang dia sembunyikan.
Tapi karena pertimbangan hubungannya dengan junior Martial Brother Han, teknik merusak jiwa yang ganas ini tidak dapat digunakan padanya. Bagaimanapun, junior Martial Brother Han sangat menyukai keturunan khusus ini. Dia bahkan menghabiskan sebagian besar vitalitasnya untuk menggunakan seni yang menentang surga untuk membersihkan esensinya demi memungkinkan gadis ini mencapai formasi inti. Tapi karena dia tidak menyembunyikan sesuatu yang sangat penting, aku enggan melanjutkan masalah ini. Namun, cukup merepotkan bagi Wood Spirit Nascent untuk jatuh ke tangan orang tua ini. Itu hanyalah lapisan perak bahwa itu adalah Wood Spirit Nascent yang ditangkap, dan bukan dua Spirit Nascent lainnya. Aku ingat Wood Spirit Nascent hanya menjadi cadangan. Meskipun sedikit lebih rendah, itu dipupuk pada saat observasi. Aku benar-benar tidak tahu apakah akan datang suatu hari di mana 5 elemen Spirit Nascent akan muncul. Pria paruh baya dengan sungguh-sungguh berkata, seni rahasia dari 5 elemen roh Nascent adalah teknik luar biasa yang awalnya hilang oleh sekte itu. Kalau bukan karena Earth Spirit Nascent yang Martial Senior tidak sengaja disempurnakan beberapa tahun yang lalu, aku khawatir sekte itu masih tidak dapat mengumpulkan 5 elemen Spirit Nascent. Selama Spirit Nascent dipersiapkan dengan benar, mereka dapat bergabung menjadi tubuh murid tunggal melalui penggunaan teknik rahasia. Tidak lama dari sekarang, sekte roh pengendali kami akan tiba-tiba memiliki 5 kultivator jiwa baru lahir, memungkinkan kami untuk bersaing dengan sekte ikatan harmonis untuk posisi kepala di Dao Iblis. Namun, sangat disayangkan bahwa sementara mereka akan memiliki kemampuan kultivator jiwa baru lahir, mereka akan kekurangan umur 1. Adapun Wood Spirit Nascent, ternyata Spirit Nascent benar-benar disempurnakan terlalu dini. Itu adalah yang paling kejam di antara mereka dan sangat brutal dan sulit untuk dijinakkan. Dilaporkan telah melahap Nascent Soul dari salah satu kultivator jiwa baru lahir sekte kami sejak lama. Akan sangat sulit untuk memadukannya dengan tubuh, jadi sebenarnya cukup beruntung bahwa yang hilang itu. Hehe, aku sangat sadar. Wood Spirit Nascent itu entah bagaimana berhasil mendapatkan kesadaran lebih dari 1000 tahun yang lalu. Selain itu, ia telah menyelinap ke pavilion kitab suci tersembunyi dan menyelinap sekilas ke banyak teknik rahasia, memungkinkannya memperoleh kemampuan yang luas dan kuat dan melarikan diri dari batasannya. Jika tidak ada tetua kultivator jiwa baru lahir yang sedang berjaga-jaga pada saat itu dan jika dia tidak menekannya dalam satu gerakan, bencana akan terjadi di dunia ini. Namun, aku rasa jika Spirit Nascent ini bergabung dengan seorang murid, mereka akan memiliki kemampuan dari seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Meskipun sangat tidak mungkin terjadi, itu tetap bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilepaskan. Ini agak lucu. Tidak hanya tidak mungkin untuk memperkuat kekuatan spiritual 5 elemen Spirit Nascent, tetapi sebenarnya diperlukan untuk terus-menerus melemahkan kultivasi Spirit Nascent untuk mencegah serangan balik ke jiwa murid ketika mereka bergabung dengannya. Untuk alasan itu, kami mengirim parti untuk membawa Wood Spirit Nascent untuk membersihkan tubuh emas dan anginnya di Goldscark Valley di negara bagian Yuanwu. Ketika pria paruh baya mendengar ini, dia berpikir untuk mengatakan sesuatu sebagai penghiburan, tetapi dia memikirkannya lebih baik dan tetap diam dengan senyum pahit di wajahnya. Sebulan kemudian, Han Li akhirnya tiba di negara bagian Shi dan kembali ke kediaman guanya sendiri. Han Li menghela nafas dan menempatkan wanita bermarga Liu di dalam ruang meditasi sebelum mengunjungi Mu Peiling. Sangat puas melihat bahwa dia masih berkultivasi terpencil, Han Li memutuskan untuk mengunjungi 2 tetua gunung awan jatuh sebagai gantinya dan memberitahu mereka bahwa dia telah kembali. Kedua kultivator jiwa baru lahir senang melihat Han Li dan bertanya kepadanya apa yang dia lakukan dalam perjalanannya. Han Li mengitari pertanyaan itu dan hanya menyebutkan bahwa dia telah membunuh beberapa murid sekte roh-roh dan formasi inti sekte api iblis dalam perjalanannya. Daripada menunjukkan tanda-tanda khawatir, 2 kultivator jiwa baru lahir memujinya sebagai gantinya. Tampaknya keduanya menyimpan dendam yang dalam terhadap orang benar dan iblis Dao. Orang tua berambut perak khususnya telah dipaksa untuk menggunakan teknik rahasia untuk mempertahankan hidupnya di pertempuran sebelumnya. Ini telah menyebabkan kerusakan besar pada vitalitasnya yang masih belum pulih, jadi tindakan Han Li telah memungkinkan mereka untuk melampiaskan kebencian mereka secara perwakilan. Han Li merasa lebih nyaman tentang masalah ini dan mengobrol lama dengan mereka sebelum dia kembali ke kediaman guanya. Dalam perjalanan pulang, dia mulai merenungkan bagaimana dia harus menghadapi kecantikan berpakaian putih. Ketika kultivator Liu perlahan terbangun, dia linglung dan matanya setengah terbuka. Ketika dia melihat bahwa ada wajah yang begitu dekat dengan wajahnya, dia tidak bisa menahan untuk tidak melompat dan berjalan kembali sampai punggungnya menabrak dinding. Pada saat itu, dia menemukan pemilik wajah itu milik seorang wanita muda cantik yang tersenyum manis padanya. Dia melihat sekeliling untuk menemukan dirinya di dalam ruangan tertutup. Tidak ada apa-apa di dalam ruangan selain dari sajadah melingkar. Wanita itu dengan gembira berkata, "Rekan Taois telah terbangun. Jika tidak ada yang salah, aku akan membawa kamu menemui guru." Pikiran Liu Yu masih kabur dan dia masih belum menyadari apa yang sedang terjadi.
Dia ragu-ragu bertanya, "Guru? Siapa dia? Di mana tempat ini?" Silvermoon memeriksa sosok wanita yang terkejut itu dan perlahan berkata, "Jika kamu mengikutiku, kamu akan mendapatkan jawaban. Adapun tempat ini, itu adalah pegunungan Dreamcloud di negara bagian Shi. Kamu harus tahu di mana itu." Setelah berpikir sejenak, dia segera menyadari sesuatu dan tidak bisa menahan untuk tidak berteriak, "Pegunungan Dreamcloud di negara bagian Shi? Kamu adalah anggota aliansi Dao Surgawi." Mata Silvermoon berkedip-kedip dan dia berkata, "Sesama Taois benar-benar cerdas. Tempat ini milik sekte awan jatuh aliansi Dao Surgawi. Sebaiknya kau pergi dengan cepat dan tidak membuat tuanku menunggu." "Baik, wanita muda ini juga ingin bertemu dengan senior ini. Aku akan menyusahkan rekan Taois untuk memimpin." Wanita berpakaian putih itu bisa dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, menunjukkan dirinya sebagai karakter yang tidak biasa. Silvermoon samar-samar tersenyum dan dengan anggun berjalan keluar ruangan saat kultivator berpakaian putih itu diam-diam mengikutinya. Sesaat kemudian, kedua wanita itu tiba di depan aula besar. Han Li sedang duduk di kursi batu, melihat penghalang cahaya kuning tua yang besar di tengah ruangan. Itu berisi makhluk roh yang dengan keras menghantam penghalang tanpa hasil. Liu Yu dengan penuh perhatian memeriksa makhluk roh itu dan menemukan bahwa itu tampak seperti banteng hijau dengan sisik di punggungnya dan kuku perak. Itu adalah badak besi yang jarang terlihat. Meskipun makhluk roh ini bukanlah sisa dari ras kuno, ia adalah makhluk roh yang sangat langka di dunia kultivasi. Klan Fu yang baru saja dimusnahkan di negara bagian Yuanwu menyimpan makhluk roh seperti itu. Dikatakan memiliki kekuatan untuk menyaingi kultivator formasi inti tengah. Mungkinkah itu binatang yang sama? Jika banteng itu satu dan sama, maka orang di depannya adalah orang yang memusnahkan klan Fu. Dalam hati Liu Yu semakin takut akan kekejaman Han Li. Tidak ada hal baik yang bisa datang dari ditangkap oleh kultivator jiwa baru lahir ini. Dia juga kagum dengan penampilan muda Han Li. Bagaimanapun, kultivator laki-laki jarang mengembangkan teknik penampilan berhenti. Untuk mencapai tahap akhir Nascent Soul, seseorang biasanya muncul paling tidak setengah baya. Tentu saja, para kultivator, paruh baya, ini seringkali jauh lebih tua dari penampilan mereka yang disarankan. Itu hanya karena kultivasi mereka yang tinggi sehingga penampilan mereka menua lebih lambat. Akibatnya, tidak jarang orang tua memanggil kultivator paruh baya sebagai paman bela diri atau leluhur bela diri. Pada saat itu, Silvermoon berdiri di depan Han Li dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Guru, aku telah membawa rekan Taois dari sekte pengendali jiwa." Han Li mengangguk dan berkata, "Kamu boleh pergi." "Ya Tuan." Silvermoon menjawab perintah Han Li sambil tersenyum dan diam-diam mundur. Mereka berdua tahu bahwa Silvermoon tidak akan bisa bertahan lebih lama dalam bentuk manusianya. Liu Yu dengan gelisah berjalan menuju Han Li dan memberi hormat dengan anggun sebelum berdiri di samping. Dia mengungkapkan penampilan cantik dalam tindakannya yang hormat dan patuh. Han Li dengan dingin melirik wanita itu sebelum mengalihkan pandangannya ke badak besi di dalam penghalang cahaya. Sepotong petir ditembakkan dari ujung jarinya, menembus penghalang dan menyerang makhluk roh. Tubuh Iron Rhino terpicu oleh aliran listrik. Dengan meraung, ia jatuh ke samping dan kakinya mulai bergerak tanpa henti saat ia tak berdaya tetap di lantai. Ekspresi patuh Liu Yu sedikit berubah saat melihat makhluk roh yang begitu kuat dipukul dengan satu pukulan, tetapi segera setelah itu, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Han Li bisa merasakan ini dan bisa dengan jelas mendengar bahwa detak jantungnya sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat itu, pandangan Han Li kembali ke wanita berpakaian putih itu. Dia dengan tenang bertanya, "Siapa nama kamu, rekan Taois, dan mengapa kamu mengikuti aku?" Sangat bisa dimengerti jika sekte api iblis dan sekte roh hantu melacak aku, tapi aku tidak ingat pernah memprovokasi sekte roh pengendali kamu. Liu Yu tertegun saat mendengar pertanyaan Han Li dan ekspresinya menjadi sedikit bengkok. Dia menggigit bibirnya dan dengan lembut menjawab, "Senior menangkaput spirit Nascent dari sekte kami. Wanita kecil ini tidak punya pilihan selain mengikuti perintah untuk mengejar jejak kamu. Jika aku telah menyinggung kamu, aku harap kamu tidak akan menurunkan diri kamu ke level aku. Aku hanya mengikuti perintah." Mengingat kemampuan luar biasa dari seorang kultivator jiwa baru lahir, wanita ini dengan jelas memahami bahwa jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, pengetahuannya dapat diperoleh dengan paksa melalui teknik penjelajahan jiwa. Dia tidak berniat merusak jiwanya dan kemudian berubah menjadi idiot. Han Li mengerutkan kening dan segera mengingat siluet kecil yang mengerikan. "Wood Spirit Nascent. Kamu sedang berbicara tentang demon Nascent hijau itu?" Liu Yu menjelaskan dengan senyum pahit, "Itu benar. Itulah Spirit Nascent. Itu pada awalnya disempurnakan oleh sekte roh pengendali kami dengan perhatian dan upaya yang luar biasa. Ini sangat penting bagi sekte kami, tapi kami tidak menyangka akan berhasil melarikan diri dan akhirnya ditangkap olehmu." Tatapan Han Li berkedip-kedip dan dia dengan dingin berkata, "Baik, aku awalnya percaya ini sebagai inkarnasi roh iblis. Namun, hal kecil ini benar-benar merepotkan. Jika aku tidak ikut,
kelompok kamu pasti tidak akan bisa menghadapinya. Liu Yu mengungkapkan sedikit rasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, Han Li dapat membuat pikiran kita yang sebenarnya dan dengan termenung mengajukan pertanyaan lain, bagaimana kamu dapat melacak spirit Nascent yang ditangkap begitu cepat? Mungkinkah ada sesuatu yang dilakukan untuk itu? Jika itu masalahnya, aku seharusnya bisa mendeteksinya dengan indera spiritual aku. Junior melaporkan bahwa tidak ada pembatasan mengejar yang ditempatkan pada spirit Nascent. Sebaliknya, kakak bela diri senior aku dan aku mengembangkan teknik rahasia tertentu yang mampu merasakan perkiraan lokasi dari Wood Spirit Nascent dari jauh. Karena itu, senior bela diri aku mengirim kami untuk melacaknya. Tentu saja, kita hanya bisa merasakannya dari jarak tertentu. Jika terlalu jauh, katakanlah 100.000 kilometer, kakak bela diri senior aku dan aku tidak akan dapat mengetahui lokasinya. Liu Yu tidak hanya tampak benar-benar jujur dalam menjawab pertanyaan Han Li, tetapi dia juga berinisiatif untuk menyebutkan beberapa informasi yang relevan. Ketika Han Li mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya. Terlepas dari apakah dia mengatakan yang sebenarnya, kebijaksanaan wanita ini agak menyenangkan. Namun, pertanyaan berikut ini sangat mengejutkannya. Karena sektor roh pengendali kamu telah menghabiskan sumber daya yang begitu besar untuk spirit Nascent ini, itu pasti sangat berguna. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang itu? Ketika Han Li mengatakan ini, dia menyipitkan matanya pada dia diam-diam menatapnya. Kilatan dingin terlihat di tatapannya. Liu Yu memperlihatkan sedikit keraguan dari wajahnya. Ketika tatapannya bertemu dengan ekspresi dingin Han Li, dia menggigil dan dengan enggan menjawab, "The Wood Spirit Nascent memang seperti yang kau katakan." Ketika menyempurnakan teknik tertentu, seorang kultivator dengan akar spiritual kayu akan dapat menyatu dengannya dan mengambil spirit Nascent sebagai jiwa yang baru lahir sendiri. Tanpa harus memadatkan jiwa yang baru lahir sendiri, mereka akan memiliki kemampuan dan kultivasi dari seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Dia tidak ragu-ragu untuk membocorkan masalah rahasia spirit Nascent meskipun mengetahui masalah yang akan ditimbulkannya ketika dia kembali ke sektor roh pengendali. Dia mengerti bahwa jika dia tidak berbicara, dia tidak akan selamat. Kultivator jiwa yang baru lahir ini jelas bukan tipe yang mengasihani keindahan yang lebih adil dan dia hanya bisa memperhatikan keselamatannya saat ini. Han Li terkejut dengan kata-katanya tapi setelah menenangkan diri, dia berkata, "Jadi ada metode seperti itu untuk langsung memasuki tahap Nascent Soul. Jika ini benar, lalu mengapa sektor roh pengendali kamu belum menyatukan Dao Iblis? Tentunya tidak akan puas berada di bawah sekte ikatan harmonis. Mungkinkah ada batasan pada teknik rahasia ini?" Dengan suara yang halus dan menyenangkan, Liu Yu berkata, "Senior benar-benar berwawasan. Spirit Nascent ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimurnikan dalam jumlah besar. Meskipun teknik rahasia ini telah ditemukan sejak lama, sangat sulit untuk memperbaiki spirit Nascent. Tidak hanya bahannya sangat langka, tetapi hanya para tetua sekte yang umurnya semakin dekat dapat mencoba untuk memperbaikinya. Nascent Souls almarhum tua ini tampaknya diperlukan untuk pemurnian mereka. Selain itu, kemunculan setiap spirit Nascent hanya akan terjadi secara kebetulan. Dalam lebih dari 10 upaya, mungkin tidak ada satupun yang berhasil. Teknik fusi hebat juga membutuhkan 5 spirit Nascents dari elemen yang berbeda untuk digunakan. Jika tidak, itu akan gagal. Sektor roh pengendali kami telah mengumpulkan spirit Nascents ini sampai sekarang, tetapi hanya mengumpulkan sekitar 7. Mereka selalu kekurangan gold spirit Nascent, tetapi akhirnya diperoleh beberapa puluh tahun yang lalu. Dengan demikian, sekte tersebut segera memilih 10 kultivator formasi inti secara khusus sebagai kandidat untuk bergabung dengan spirit Nascents dan menumbuhkan teknik rahasia terkait. Saat segala sesuatunya berkembang, 5 orang akan dipilih untuk melakukan upacara fusi. Sementara ekspresi Han Li tidak berubah, hatinya sangat tergerak. Dia memegang dagunya di tangan dan mulai bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, dia perlahan berkata, "Karena para kultivator ini mampu menipu jalan mereka ke tahap jiwa baru lahir, pasti ada beberapa kekurangan. Han Li tidak bisa membantu tetapi menarik kemiripan dengan Vien Kores. Nurturing Spirit Nascents juga harus terbukti menjadi masalah yang sangat sulit. Senior benar. Meskipun aku tidak tahu kekurangan lainnya, aku tahu bahwa kultivator yang bergabung dengan Spirit Nascent masih hanya akan mempertahankan umur mereka sebagai kultivator formasi inti. Seseorang juga kehilangan kesempatan mereka yang sebenarnya untuk memadatkan jiwa yang baru lahir dengan menggunakan teknik rahasia ini. Kultivasi mereka juga akan tetap stagnan dan begitu juga umur mereka. Namun, masih banyak keuntungan yang bisa didapat. Karena poin ini telah tercapai, wanita itu memutuskan untuk memberikan rincian lengkapnya. Lagi pula, berbicara lebih banyak tidak akan memperburuk keadaan. Dengan penjelasan wanita itu, Han Li memiliki pemahaman umum tentang roh kayu yang baru lahir yang dia tangkap. Itu agak mirip dengan Beeping Soul Beast sebagai objek spiritual yang disempurnakan oleh tangan manusia. Namun, kekejamannya jelas terlihat dari kemampuannya untuk melahap jiwa prima seorang kultivator.
Itu jauh berbeda dari Beeping Soul Beast di masa lalu. Pikiran Han Li bergerak dan dia memulai topik lain, lipan Frost 6 sayapmu ini agak tidak biasa. Bagaimana Anda mendapatkannya? Mengingat kultivasi Anda saat ini, seharusnya tidak mungkin bagi Anda untuk menggunakan serangga dari garis keturunan kuno tersebut. Bukankah seni bela diri atau pamanmu membohongi masalah ini? Liu Yu agak lengah dan tetap terkejut sesaat. Dengan pikiran bingung, dia dengan bingung menjawab, jadi senior juga mengenali serangga itu? Junior menemukan telur mereka di kediaman gua yang ditinggalkan seorang pembudidaya kuno. Awalnya saya percaya telur itu sudah mati dan tidak menetas. Tetapi setelah pemeriksaan lain, saya menemukan beberapa yang masih hidup. Namun, senior sekte saya menyebutkan bahwa meskipun serangga ini adalah spesies purba dan akan memiliki kemampuan besar ketika dewasa, mereka sangat sulit untuk dipelihara. Dengan semua kondisi yang tepat, mereka akan dapat tumbuh sepenuhnya dalam waktu sekitar 1000 tahun. Karena itu, tidak ada pembudidaya yang ingin mengambilnya. Junior percaya kemampuan mereka untuk menjadi mengesankan meskipun masih bayi. Karena itu, saya memutuskan untuk menyimpannya. Apakah dia bertanya tentang serangga karena dia tertarik pada mereka meskipun dia budidaya saat ini? Karena seorang pembudidaya Nascent Soul mampu hidup hanya 1000 tahun, tentunya dia tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya pada kelabang S6 sayap ini. Liu Yu tetap bingung meski banyak berpikir. Han Li menatapnya dan dengan tenang mengatakan sesuatu yang membuat hati wanita itu jatuh. Aku agak tertarik pada kelabang S6 sayapmu, dan aku punya cara untuk membuat mereka naik 2 tingkat dalam waktu singkat. Apakah fellow Daoist tertarik untuk melakukan pertukaran dengan saya? Mata Liu Yu berkedip-kedip cerah dan dia dengan genit berkata, jika senior ingin saya melakukan sesuatu, jangan ragu untuk mengatakannya. Han Li mengabaikan tindakannya dan dengan malu-malu berkata, aku bisa membantu fellow Daoist mematangkan kelabang S6 sayapnya, tetapi semua telur yang mereka miliki milikku. Saya gunakan untuk mereka. Juga, aku mendengar teknik pengendalian serangga dari sektor roh pengendali Anda agak asli. Apakah Anda bisa mengajari mereka kepada saya? Teknik kontrol serangga? Senyum Liu Yu membeku. Teknik rahasia tingkat tinggi untuk mengendalikan serangga dan binatang buas adalah yang paling penting bagi sekte ini. Itu dianggap tindakan pengkhianatan jika seseorang membocorkannya kepada orang luar. Meskipun dia sudah bermaksud untuk benar-benar mematuhi Han Li, wajahnya berubah saat mendengarnya dan dia dengan pahit mengutuk hatinya. Liu Yu memandang Han Li dan dengan cemas berkata, senior harus tahu bahwa jika saya membocorkan teknik sekte ini tanpa izin, jiwa saya akan disempurnakan. Jika saya memberikan teknik rahasia kepada Anda harus tahu apa yang akan terjadi pada saya. Selama aku mendapatkan telur serangga dan tekniknya, kamu boleh bebas. Aku tidak akan menghentikanmu sedikitpun. Adapun kemana Anda pergi selanjutnya, dunia ini besar. Tidak bisakah kamu berdiri sendiri? Han Li berbicara tentang masalah ini seolah-olah itu sepele. Ekspresi Liu Yu goyah setelah mendengarnya. Beberapa saat kemudian, dia dengan masam tersenyum dan berbicara dengan nada tertekan. Senior berbicara tentang hal itu agak ringan, tetapi saya memahami situasi saya sendiri dengan baik. Jika saya menjadi seorang pembudidaya gelandangan, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap Nascent Soul. Juga, saya sudah tahu identitas dan latar belakang senior. Bagaimana senior bisa membiarkan saya dengan mudah pergi? Saya khawatir saya akan mati ketika saya pergi. Han Li tetap sepenuhnya acuh tak acuh sebelum kata-katanya dan berkata, apa maksudmu? Apakah Anda menuduh saya membuat sumpah palsu, atau Anda mencoba memeras saya? Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, pemerasan? Saya tidak akan berani. Saya hanya mencari cara untuk membela diri. Bagaimana kamu berencana melakukan itu? Liu Yu dengan anggun menundukkan kepalanya, jika senior tidak merasa tidak enak, wanita kecil ini ingin menjadi muridmu. Apakah senior menemukan saya dapat diterima? Kamu ingin menjadi muridku? Han Li benar-benar terkejut. Ya, dengan kultivasi senior, aku lebih dari bersedia untuk menjadi muridmu. Sebagai murid Anda, saya akan diberikan perlindungan Anda dan tidak akan ragu untuk membocorkan teknik sekte roh pengendali. Lain, jika senior tidak membunuhku, sekte roh pengendali pasti akan mengejar aku selama sisa hidupku. Wanita berpakaian putih itu mengungkapkan sedikit ketakutan. Han Li mengerutkan kening dan mulai mengetuk sisi kursi saat dia merenungkan. Dia mengelus dagunya dan dengan acuh tak acuh berkata, dari apa yang kamu katakan, kamu belum mengambil master di sekte roh pengendali. Tetapi jika Anda menjadi murid saya, bagaimana Anda menghadapi klan Anda? Tentunya Anda mengerti bahwa aliansi surgawi Dao dan iblis Dao saling bermusuhan? Liu Yu dengan tenang menjawab, dari pendirian yayasan ke formasi inti, junior ini mengandalkan kesempatan setiap langkah dan tidak pernah mengambil master. Adapun klan saya anggota terakhir. Penggarap muncul dalam jumlah sangat sedikit, dan semua yang lain telah meninggal, hanya menyisakan saya.
Han Li tersenyum secara misterius dan berkata, jika Anda hanya menjadi murid saya demi perlindungan, itu bukan masalah yang mustahil, tetapi saya harus terlebih dahulu menyebutkan bahwa saya akan menempatkan batasan jiwa pada Anda. Saya juga tidak akan terlibat dengan kultivasi Anda. Singkatnya, Anda hanya akan menjadi murid atas nama saya. Anda akan memasuki sekte awan jatuh dan mengolah sendiri. Bagaimana menurut Anda? Liu Yu menjawab tanpa ragu-ragu, menempatkan pembatasan jiwa adalah wajar. Setelah semua, saya adalah seorang kultivator sekte pengendali roh. Selama senior melindungi saya dari bahaya, saya tidak akan memiliki keluhan. Mengenai panduan kultivasi, saya tidak pernah berani berharap untuk itu mengingat bahwa saya hanya berhasil menyelamatkan hidup saya dengan kebetulan. Dia sepertinya mengikuti jalur kultivasi pahit yang sama seperti yang dialami Han Li. Dengan persetujuan wanita itu, sebuah ekspresi aneh berkedip dari matanya dan dia terdiam beberapa saat sebelum mengangguk. Bagus. Karena Anda telah menyetujui persyaratan ini, saya secara alami akan menjunjung tinggi perjanjian saya. Besok, aku akan membawamu kedua tetua lainnya dari sekte awan jatuh dan menyuruhmu memasuki sekte dengan nama yang berbeda. Terima kasih banyak atas kebaikanmu, senior. Liu Yu merasa sangat lega dengan pengetahuan bahwa hidupnya aman, dan buru-buru memberi hormat kepada Han Li. Han Li melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah ke kamar yang sunyi dan istirahat. Aku akan menempatkan batasan jiwa padamu nanti dan akan menghilangkan batasan kekuatan sihirmu juga. Setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi, dia dengan hormat mengambil cuti dari aula. Kilatan cahaya kuning datang dari salah satu dinding aula, mengungkapkan Silver Moon dalam bentuk manusiawi. Han Li melirik Silver Moon dan bertanya dengan nada datar, kamu masih belum kembali ke bentuk aslinya. Hamba ini telah membuat kemajuan besar dalam mengolah tubuh rubahnya. Tentu saja, ini menyebabkan peningkatan waktu saya dapat mengambil formulir ini. Namun, guru, apakah Anda benar-benar berencana untuk mengambil gadis ini sebagai murid? Saya ingat bahwa guru tidak pernah menyukai ide itu, takut itu akan menimbulkan masalah melalui implikasi dan mengganggu kultivasi Anda. Apakah kelabang es bersayap 6 begitu penting bagi guru? Jika Anda hanya berbicara tentang teknik pengendalian serangga rahasia, Anda dapat menariknya melalui teknik Dream Tear. Mata wanita itu bergerak ketika dia berbicara dan dia tampak bingung. Han Li menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi dan memasang ekspresi malas. Kamu tidak salah. Saya benar-benar memegang kelabang es bersayap 6 dalam penghormatan tinggi. Pada kecepatanku saat ini untuk memurnikan api es surgawi hanya sepotong demi sepotong, kurasa itu akan memakan waktu cukup lama sebelum aku bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Silver Moon ragu-ragu sejenak dan bertanya, apakah kamu tahu berapa lama? Sejujurnya, paling tidak butuh 200 tahun untuk memurnikan semua nyala api, mengingat bahwa perlu ada penyangga 1 tahun di antara setiap sliver. Ini akan memakan waktu terlalu lama, di mana kelabang es bersayap 6 masuk. Ki es mereka akan dapat sangat mempersingkat jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan api. Selain itu akan memiliki efek fantastik tertentu ketika diterapkan pada api es surgawi. Han Li kemudian mengangkat tangannya dan mengulurkan jari dari masing-masing. Di bawah tatapan Silver Moon yang heran, masing-masing ujung jarinya berkedip-kedip dengan cahaya putih dan biru. Ada salju yang seputih salju bersama dengan nyala es yang bersinar biru cemerlang. Mereka kemudian dengan gesit melayang dari ujung jarinya. Silver Moon berteriak kaget, ini. Han Li dengan tenang menghembuskan napas, meludahkan awan kecil azur ki ke es dan api biru. Es dan api biru kemudian berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang dan mulai bercampur menjadi satu. Segera setelah itu, ledakan teredam terdengar dan cahaya biru putih menyilaukan menerangi ruangan. Seekor burung api ungu kecil muncul dari dalam ki biru dan mulai mengepakkan sayapnya. Tampak cukup anggun saat terbang berputar-putar. Han Li mengungkapkan kepuasan setelah melihat burung violet seukuran ibu jari. Bahkan ada jejak kegembiraan yang terlihat dari dalam matanya. Silver Moon, apakah Anda ingat api Asura Suci yang Sage tulang setan tua gunakan? Silver Moon berteriak dengan takjub, api Asura Suci. Tentu saja aku ingat. Itu adalah api iblis yang dikenal sebagai api suci dari roh Dao. Jika Bon Sage benar-benar memperbaiki mereka, akan ada beberapa di dunia ini yang bisa menjadi lawannya. Namun, nyala api yang Anda gunakan sepertinya tidak mirip dengan apa yang ditampilkan oleh Bon Sage pada hari itu. Tentu saja tidak. Ini bukan api Asura Suci. Tapi sementara saya tidak tahu secara spesifik di balik nyala api khusus ini, kekuatannya jelas lebih unggul dari api es surgawi. Jika aku tidak salah menebak, begitu nyala api menyatu dengan es kilipan es bersayap 6, kekuatan mereka akan meningkat ke titik di mana mereka bisa menyaingi api Asura Suci. Ini adalah sesuatu yang saya tidak sengaja temukan setelah saya menyerap es ki kelabang. Benar-benar kebetulan yang beruntung. Setelah itu dikatakan, Han Li memutar-mutar jarinya dan burung itu menghilang ke tangannya. Dengan api iblis yang baru menyatu ini, guru akan mampu mendominasi keseluruhan surgawi selatan.
Han Li menggelengkan kepalanya dan dengan muram berkata, dominasi surgawi selatan? Kata-kata itu terlalu berani. Saya tidak tahu berapa banyak pembudidaya baru lahir jiwa di surga selatan, tetapi masing-masing eksentrik ini harus memiliki pengalaman bertahun-tahun yang luas dan memiliki gerakan membunuh mereka sendiri. Mungkin salah satu dari mereka mungkin memiliki sesuatu untuk menahan iblisku. Silvermoon mengerutkan bibirnya dan mengungkapkan ekspresi sembrono, Tuan bersikap terlalu sederhana. Bagaimana mungkin masalah yang demikian terjadi di dunia ini? Han Li tersenyum dan berkata, sulit untuk memastikan. Kumbang pemakan emas mungkin tajam dan berperingkat tinggi, tetapi laba-laba giok darah dapat menahan mereka meskipun peringkat mereka jauh lebih rendah. Jika saya bertemu dengan seorang kultivator yang tahu tentang kumbang ini dan memiliki harta giok atau kayu, itu akan terbukti sangat tidak menguntungkan bagi kumbang. Juga akan ada sesuatu yang dapat menahan api iblis ini. Di seluruh dunia ini, tidak ada harta atau teknik yang tak tertandingi. Guru masih sangat berhati-hati dan berhati-hati. Dari apa yang Anda katakan, Anda harus ingin mempersiapkan beberapa gerakan pembunuhan untuk mencegah diri Anda ditahan oleh orang lain. Seolah belum selesai berbicara, Han Li dengan tergesa-gesa melanjutkan, saya sebelumnya tidak pernah menerima murid karena kultivasi saya kurang dan saya pengembara, dengan tempat tinggal saya yang selalu berubah. Akan sangat memberatkan untuk mengambil seorang murid. Tetapi sekarang setelah saya mapan di Sekte Awan Jatuh, adalah wajar untuk memelihara beberapa sumber pengaruh saya sendiri. Meskipun kekuatan sendiri sangat penting dalam dunia kultivasi, itu lebih berbahaya dan tidak nyaman untuk berdiri sendiri. Paling tidak, informasi yang berguna akan membuat jalan bagi saya. Misalnya, tidak ada orang yang mengambil inisiatif untuk memberitahu saya tentang pertemuan dagang yang akan berlangsung di negara bagian Yu dalam 2 tahun. Meskipun kedua tetua itu akan memberitahu saya pada detik terakhir, saya tidak akan bisa membuat persiapan apapun. Adapun Liu Yu, sementara kultivasinya tidak terlalu tinggi, dia tampaknya tidak menjadi seseorang yang hanya bisa dengan rajin berkultivasi. Setelah memasuki Sekte Awan Jatuh, saya rasa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkan pengaruhnya sendiri tanpa perintah saya. Silvermoon tersenyum dan menambahkan, dengan pembatasan jiwa yang ditempatkan padanya, dia tidak akan bisa mengkhianatimu sampai budidayanya melampaui milik guru. Karena itu pengaruhnya secara alami akan menjadi milik Anda. Ini jauh lebih menguntungkan daripada menerima murid biasa. Han Li melirik Silvermoon dan dengan acuh tak acuh berkata, senang kau tahu. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Iron Rhino. Roh binatang itu berhasil bangkit dengan limbung, tetapi agresivitasnya sangat berkurang. Sekarang menatap Han Li dengan sedikit ketakutan. Meskipun makhluk roh ini tidak terlalu berguna bagiku, aku bisa mengendalikannya secara langsung melalui penggunaan alat sihir karena itu milik klan. Saya akan bisa menukarnya dengan bahan yang sangat bagus. Setelah Anda melatihnya, tutup di ruang roh binatang. Setelah pertemuan dagang di negara bagian Yu berlangsung, saya akan melihat apakah saya bisa menukarnya dengan beberapa bahan langka. Saya akan pergi sekarang untuk menempatkan pembatasan jiwa pada Liu Yu. Han Li mengambil jimat perintah hitam dari kantong penyimpanannya dan menyerahkannya ke Silvermoon. Silvermoon mengambilnya dan dengan hormat menjawab, seperti yang Anda perintahkan, Tuan. Han Li kemudian berdiri dan tanpa kata meninggalkan ruangan. Silvermoon mengutak-atik jimat perintah di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi termenung seakan merenungkan apa yang baru saja dikatakan Han Li. Sesaat kemudian, dia mengangkat medali perintah ke arah penghalang cahaya sambil tersenyum. Sinar cahaya kuning kemudian ditembakkan. Setelah Han Li menempatkan batasan jiwa pada Liu Yu, dia membawanya ke pria tua berambut perak. Tentu saja, dia tidak memberikan kebenaran yang lengkap. Dia hanya menyebutkan bahwa mereka memiliki sedikit hubungan dan dia membawanya kembali ke negara Shi dari Sekte Roh Pengendali, bermaksud untuk membawanya sebagai murid dan merawatnya. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia awalnya tertegun sebelum tertawa dengan ekspresi kesadaran. Aku bertanya-tanya mengapa Junior Martial Brother Han melakukan perjalanan ke domain Devil Dao. Jadi ternyata untuk Martial keponakan Liu. Bagus, sangat bagus. Sekte ini selalu bisa menggunakan kultivator formasi inti lain, dan seorang wanita pada saat itu. Pria tua berambut perak itu menerima Liu Yu ke Sekte Awan Jatuh tanpa masalah. Han Li sangat puas dengan ini dan mengobrol dengan pria tua itu lebih lama sebelum pergi dengan wanita itu. Liu Yu kemudian secara resmi mengubah namanya menjadi Liu Mei dan secara resmi menjadi murid bernama Han Li. Meskipun Han Li mengatakan dia tidak akan membimbing wanita itu secara pribadi, dia tidak akan pelit saat mengambil murid di bawahnya. Dia memberi wanita itu 2 harta ajaib dan beberapa botol pil obat inti setan. Jika Liu Mei enggan mengambil Han Li sebagai master, dia sekarang lebih dari senang untuk memberikan penghormatan kepadanya setelah hadiah yang murah hati. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa meninggalkan Sekte Roh Pengendali untuk menjadi murid Han Li bukanlah hal yang buruk. Untungnya, wanita ini agak cerdik dan segera menyerahkan slip giok yang berisi semua teknik pengendalian serangga yang dia tahu.
Dia juga menyerahkan lipan es bersayap 6. Han Li menerima barang-barang ini dengan ekspresi tenang dan menyimpulkan upacara penerimaan murid. Setelah meninggalkan kediaman gua Han Li, dia mendirikan kediaman guanya sendiri di Gunung Phoenix Putih Sekte Awan Jatuh dan menjadi anggota pembudidaya tingkat tinggi Sekte Awan Jatuh. Tidak jelas apakah lelaki tua berambut perak itu mencari muka kepada Han Li. Liu Mei ditunjuk sebagai wakil penguasa Gunung Phoenix Putih, memberikan asisten pendamping Gunung Lord. Ketika Han Li mendengar masalah ini, dia hanya tersenyum. Setelah Han Li memperoleh kelabang, ia menggunakan Rainbow Skirt Grass untuk mematangkan mereka. Mengingat bahwa mereka memiliki efek ini terhadap kumbang devouring emas, mereka juga harus mempengaruhi lipan es bersayap 6 juga. Tentu saja, dia juga memasuki ruangan terpencil dan mulai mempelajari teknik pengendalian serangga bersama dengan seni formasi Naschent mendalam yang ditinggalkan Xin Ruyin. Han Li duduk tanpa bergerak di lantai dengan mata terpejam ketika cahaya biru mulai mengalir di sekitar tubuhnya seolah-olah dia sedang mengolah teknik. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan matanya bersinar. Dia segera meraih kantong penyimpanan di pinggangnya dan menunjuk tanpa kata, mengucapkan, jalankan. Tiba-tiba, beberapa ribu kumbang emas devouring yang tercemar hitam berkerumun dari kantong dan buru-buru berubah menjadi awan besar 3 meter yang berputar di atas Han Li. Han Li berdiri tanpa ragu-ragu dan mulai menggerakkan kakinya dalam pola saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan kabut cahaya biru, membungkus awan kumbang. Kumbang emas devouring tiba-tiba berhenti berdengung dan mulai melayang bolak-balik dalam formasi yang ketat. Namun, tidak satu pun dari mereka melakukan kontak satu sama lain, membuat pemandangan yang aneh. Tatapan Han Li berkedip dengan cerah saat dia melihat awan kumbang. Dia menatap sejenak sebelum membentuk gerakan mantra dengan satu tangan. Dia kemudian mengulurkan tangannya yang bebas seolah meraih kumbang dan berteriak dengan lembut. Cahaya azur berkedip dari awan kumbang dan mereka segera jatuh ke Han Li, membungkusnya di dalam mereka. Kumbang itu beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya dan mulai terbang dengan panik di sekelilingnya, membentuk penghalang yang tidak bisa ditembus. Han Li tersenyum melihat pemandangan itu, tetapi senyum itu segera menghilang saat dia mulai mengucapkan mantra yang mendalam dan samar. Tiba-tiba, awan serangga tiba-tiba dibebankan ke Han Li dengan letusan tiba-tiba dari cahaya biru yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian, cahaya menghilang untuk mengungkapkan tubuh Han Li yang ditutupi baju besi dengan desain sederhana emas, perak, dan hitam. Armor itu bersinar dengan cahaya biru dan terus bersinar. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu itu sangat kuat dan tebal. Senyum Han Li tersenyum lebar dan dia membelai baju zirah itu. Rasanya luar biasa mulusnya seolah tanpa cacat. Senyum Han Li memudar dan dia menghela nafas, bergumam, tidak buruk. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa ideku dari Heaven Void Hall untuk menggunakan kumbang sebagai pelindung akan berhasil. Sekte roh pengendali benar-benar layak atas ketenaran mereka untuk teknik pengendalian serangga mereka. Mereka jauh lebih kuat daripada yang bisa saya bayangkan. Teknik pengendalian serangga tidak sulit untuk dibudidayakan, dan mengingat budidaya dan pemahaman Han Li saat ini, mereka mudah dipelajari. Meski begitu, teknik rahasia ini sangat memperluas cakrawala Han Li dan banyak metode yang tercatat untuk mengarahkan serangga untuk menyerang sangat menarik dan mengesankan. Sebelumnya, dia dapat memusatkan kumbang melahap emas yang tercemar hitam ke dalam bentuk sederhana seperti bilah. Namun, benda yang serumit baju zirah pertempuran masih di luar jangkauan. Itu adalah masalah sulit yang tidak bisa diselesaikan. Dengan teknik armor serangga yang terkandung dalam Sleep Giok, ia mampu dengan terampil belajar bagaimana menyingkat armor perang hanya dalam sebulan. Han Li dipenuhi dengan kegembiraan. Dia yakin ahli yang menemukan teknik ini kemungkinan memiliki serangga sekuat kumbang penggerak emas, yang kekuatan pertahanannya tidak kalah dengan harta jenis armor sejati. Selain itu, teknik ini tidak dikenal mengingat ada begitu sedikit pembudidaya serangga. Di tangan Han Li, dan dengan daya tahan yang luar biasa dari kumbang devouring emas yang tercemar hitam bersama dengan kemampuan transformasi khusus mereka, teknik ini dapat menciptakan baju perang yang cocok untuk dirinya sendiri dan memiliki kemampuan pertahanan yang sangat besar yang melampaui kekuatan dari armor biasa. Selain itu, setelah kumbang devouring emas sepenuhnya matang dan dia lebih terampil dengan teknik pengendalian serangga, Han Li yakin mereka akan dapat berubah menjadi baju besi yang lebih mengesankan. Dengan pemikiran tentang kumbang devouring emas yang sepenuhnya berkembang, dia merasa sulit untuk menahan kegembiraannya. Beberapa saat kemudian, Han Li akhirnya kembali tenang. Dia mengelus zirahnya sesaat sebelum meniupkan seteguk ki spiritual ke baju zirah itu. Armor dengan cepat tersebar kembali ke awan kumbang dan kembali ke kantong makhluk roh di bawah perintah Han Li. Dia kembali duduk bersila di tanah dan mengeluarkan slip batu giok biru dari kantong penyimpanannya, barang yang ditinggalkan Xin Ruyin. Dia menggenggamnya dengan kedua tangan dan menyipitkan matanya sebelum dengan cepat membenamkan indera spiritualnya ke dalam slip batu giok. Dia melewatkan mantra formasi kuno untuk saat ini dan mencari seni formasi baru lahir yang sangat mendalam di akhir.
Teknik ini ditemukan oleh seorang penanam iblis Dao yang tidak disebutkan namanya di zaman kuno. Mantra tidak hanya mendalam dan samar, tetapi kata-katanya padat dengan makna tersembunyi dan kaya. Han Li mempelajari setiap kata dengan penuh pertimbangan. Setelah setengah tahun berlalu, Han Li memiliki pemahaman yang lebih besar tentang teknik ini. Ini telah membuatnya merasa kagum dan hormat terhadap kultivator kuno yang menemukan teknik ini. Teknik ini memang memiliki beberapa kemiripan dengan seni tiga kebenaran pesona Dao yang benar. Adapun seberapa tepatnya, Han Li tidak memiliki cara untuk mengetahui karena tidak mungkin baginya untuk mengakses teknik rahasia terbesar dari Dao Suci. Namun, masuk akal bahwa teknik ini sama sekali berbeda dari teknik inkarnasi eksternal. Teknik yang menantang surga ini benar-benar menciptakan inkarnasi diri yang kedua. Setelah teknik ini sepenuhnya dikembangkan, seseorang akan memiliki Nascent Soul yang sepenuhnya independen. Meskipun ada sesuatu hubungan tuan pelayan antara keduanya, masing-masing akan dapat bertahan hidup jika yang lain menemui akhir yang tidak terduga. Itu hanya karena Nascent Soul yang kedua menderita kehilangan vitalitas yang besar jika Nascent Soul yang utama akan binasa, sebelum perlahan-lahan bisa menggantikan Nascent Soul yang utama. Jika Nascent Soul sekunder binasa, itu akan membuat Nascent Soul utama sama sekali tidak terpengaruh. Apa yang membuat Han Li lebih bersemangat adalah bahwa Nascent Soul yang kedua dapat menyatu ke dalam tubuh mayat pembudidaya superior dan membentuk inkarnasi. Setelah inkarnasi selesai, itu adalah keberadaan asli di luar tubuh utama. Bahkan jika tubuh utamanya mati, Han Li akan bertahan selama inkarnasi itu. Bagaimanapun, kedua tubuh akan memiliki ingatan dan emosi yang sama persis. Teknik ini sama sekali berbeda dari ketika ia memiliki jiwa bengkok menjadi inkarnasi inti iblis. Jiwa bengkok hanyalah boneka yang bisa dikendalikan Han Li dengan sepotong jiwanya. Itu tidak memiliki emosi kemampuannya sendiri atau independen. Selanjutnya, jiwa yang bengkok harus berada dalam jangkauan rasa spiritual Han Li, kalau tidak dia akan kehilangan kendali. Adapun inkarnasi yang dibuat dari seni formasi Nascent mendalam, itu bisa ada sepenuhnya sendiri terlepas dari jarak. Itu akan mengambil tindakan independen tanpa perintah seolah-olah itu hanya pembudidaya. Butuh penggarap umum berabad-abad untuk memecah inti mereka dan membentuk Nascent Soul. Menumbuhkan jiwa baru lahir kedua akan membutuhkan inti kedua untuk hancur, yang akan memakan waktu terlalu lama. Satu-satunya metode adalah merebut jiwa kultivator lain dan menghapus kesadarannya. Setelah berasimilasi dengan indera spiritualnya sendiri, ia akan menjadi jiwa yang baru lahir. Meskipun Sleep Giok menyebutkan metode untuk merebut dan menghapus kesadaran Nascent Soul lain, tak perlu dikatakan itu adalah masalah yang sangat berbahaya dengan peluang keberhasilan yang rendah. Bahkan jika ini entah bagaimana berhasil dalam sebuah kebetulan, proses asimilasi bahkan lebih berbahaya. Mengingat bahwa Nascent Soul untuk sementara direbut, dengan paksa mengasimilasinya dengan diri sendiri masih berisiko mempertaruhkan perasaan spiritual seseorang oleh target Nascent Soul dalam prosesnya. Tentu saja, jika ini berhasil, seseorang akan memiliki Nascent Soul yang kedua bersama dengan banyak manfaatnya. Han Li tiba-tiba teringat roh kayu Nascent yang telah ia tangkap sebelumnya. Han Li mengerutkan kening dan mengeluarkan kotak giok dari kantong penyimpanannya. Dia dengan lembut membelai kotak giok dan tetap diam untuk waktu yang lama. Dia mendengar sedikit asal-usul kayu roh Nascent dari Liu Mei dan secara alami tahu bahwa itu sangat berbeda dari jiwa Nascent biasa. Namun, itu juga beralasan bahwa teknik 5 elemen spirit Nascent Spirit sektor roh pengendalian memiliki beberapa kesamaan dengan teknik formasi Nascent mendalam. Karena spirit Nascent ini akan menyatu dengan pembudidaya formasi inti, memurnikan roh kayu yang baru lahir sebagai jiwa Nascent kedua harus mengikuti prinsip yang sama dan membuktikan bahwa itu mungkin. Selain itu, dia tidak memiliki kegunaan lain untuk roh kayu yang baru lahir sehingga tidak ada salahnya mencoba. Adapun bahaya merebutnya dan menghapus kesadaran jiwa yang baru lahir, itu seharusnya tidak terbukti menjadi masalah dengan bantuan dari harta karun lainnya dan rasa spiritual yang kuat. Satu-satunya masalah yang harus dia khawatirkan adalah asimilasi dari Nascent Soul yang tidak berbentuk. Jika ada masalah terjadi, ia hanya bisa memutuskan bagian dari perasaan spiritualnya yang menduduki jiwa yang baru lahir, menyebabkan kerusakan besar pada jiwanya dalam proses tersebut. Sulit untuk mengatakan apakah hasil seperti itu akan menghasilkan pengaruh abadi pada pikirannya. Dengan pemikiran itu, Han Li mulai memakai wajah ragu-ragu. Setelah melirik kotak batu giok di tangannya hampir sepanjang hari, Han Li menghela napas dan perlahan-lahan meletakkannya kembali ke kantong penyimpanannya. Cahaya azur kemudian melintas dari tangannya dan slip giok biru muncul kembali. Haruskah dia mengambil risiko untuk memperbaiki Nascent Soul yang kedua? Dia akan menunda keputusan sampai dia sepenuhnya memahami mantra untuk Nascent Formation Arts yang mendalam. Masalah ini berbahaya dan sangat sulit, karena itu akan lebih baik jika dia berhati-hati. Dengan pikirannya yang berubah, dia menenggelamkan indera spiritualnya ke dalam batu giok dan memasuki kondisi tidak sadar. Tidak jauh dari Han Li, Silvermoon dengan damai berkultivasi di kamarnya yang terpencil.
Semua tugas lainnya sedang ditangani oleh boneka kera Han Li. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 tahun lagi telah berlalu. Suatu hari, 2 garis cahaya, 1 biru dan 1 putih, terbang ke arah kediaman gua Han Li. 2 siluet bisa dibuat samar-samar dari dalam diri mereka. Mereka adalah 2 tua-tua sekte awan jatuh, seorang pria tua berambut perak dan seorang pria paruh baya berwajah pucat. Mereka tidak bisa membantu tetapi bertukar senyum ketika mereka melihat bahwa pembatasan di sekitar tempat tinggal Han Li berlaku penuh. Pria paruh baya yang bermarga Lou menjentikan jarinya dan mengirim jimat surat yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam pembatasan dalam seberkas cahaya berapi-api. Begitu jimat menghilang dari pandangan, dia tersenyum kepada pria tua berambut perak itu dan berkata, tampaknya sejak Junior Martial Brother Han kembali, dia tetap berada di kediaman guanya dalam kultivasi yang rajin. Pria tua berambut perak yang bermarga Cheng berbicara dengan ekspresi aneh, itu yang diharapkan. Bagaimana lagi mungkin saudara bela diri Junior telah membentuk jiwa baru lahir dalam 200 tahun? Sangat disayangkan bahwa akhir hidup saya semakin dekat. Saya tidak mampu menginjak lebih jauh di jalur kultivasi immortal, dan saya rasa Anda tahu ini juga. Pria parubaya itu dengan cepat menghiburnya, Senior Martial Brother Cheng pasti bercanda. Setidaknya dia masih memiliki 200 tahun ke depan. Pria tua berambut perak itu menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, hehe, Junior Martial Brother Lehu, bagaimana mungkin aku tidak tahu keadaanku sendiri? Mungkin jika saya tidak terluka dari pertempuran terakhir, saya mungkin bisa hidup 200 tahun lagi tanpa masalah. Tetapi meskipun saya sudah pulih sepenuhnya, pertempuran itu sangat membahayakan vitalitas saya. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat diselesaikan melalui meditasi. Saudara bela diri senior. Ekspresi pria paruh baya itu berubah dan dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi pria tua itu memotongnya dengan lambaian tangannya. Keduanya berjalan ke jalan setapak yang membuka melalui kabut tanpa ada keraguan dan menghilang dari pandangan. Pertemuan perdagangan terbesar di selatan surgawi diadakan di negara paling utara dari 9 negara kesatuan, negara Yu. Jauh di dalam pegunungan di negara ini terletak Soaring Heaven City, ibu kota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penggarap dari seluruh benua berbondong-bondong ke negara ini. Baik itu pria atau wanita, muda atau tua, semua yang tinggal di dalam kota adalah pembudidaya. Kota ini sendiri bahkan memiliki 7 kultivator pada pertengahan tahap jiwa baru lahir atau lebih tinggi yang ditempatkan di sana, yang mengakibatkan kematian langsung setiap kultivator yang berani menyebabkan masalah di kota. Akibatnya, terlepas dari afiliasi seorang kultivator, tidak ada yang berani bertindak tidak bijaksana di dalam. 2 bulan sebelum dimulainya pertemuan perdagangan terbesar di selatan surgawi, Aliansi 9 Bangsa mengaktifkan formasi mantra dengan reputasi luar biasa, formasi pemadaman cahaya lebih besar, untuk melindungi kota di tempat mayoritas pembatasan normalnya. Karena beberapa pembudidaya telah membuat jalan ke kota karena tidak sabar atau sebaliknya, sudah ada kios yang ditempatkan di dalam. Perdagangan sudah dilakukan antara pembudidaya. Kota langit melayang yang sunyi dan dingin segera menjadi ramai dengan aktivitas seolah-olah dipenuhi dengan keaktifan pasar di kota-kota biasa. Namun, mereka yang berjalan di jalan-jalan kota adalah pembudidaya berpangkat tinggi dan mata uang yang digunakan adalah batu roh. Kota ini hanya memiliki 1 rumah lelang yang berada di bawah kendali Serikat 9 Bangsa. Itu juga mulai menilai dan melelang segala macam harta langka, berkontribusi pada keaktifan kota. Sama seperti pertemuan dagang hanya setengah bulan lagi, ada 3 garis cahaya terus terbang di langit beberapa ribu kilometer jauhnya. Begitu ketiga lampu semakin dekat, mereka dinyatakan sebagai 2 pria dan 1 wanita. Wanita itu cantik dan anggun. Dia terbang di sisi seorang pemuda dengan penampilan umum yang mengenakan ekspresi yang agak intim. Orang ketiga dalam rombongan mereka adalah pria paruh baya berjubah biru yang pakaiannya berkibar-kibar menembus angin dalam tampilan keagungan yang tidak biasa. Kedua pria itu adalah Han Li dan Penatua Lehu yang telah melakukan perjalanan dari negara Xi. Adapun kultivator perempuan yang cantik, dia adalah selir Han Li, Mu Peiling. Pria tua berambut perak itu tetap tinggal di belakang untuk mengawasi sekte awan jatuh, mencegah setiap serangan dari menimbulkan masalah saat mereka pergi. Menurut apa yang dikatakan orang tua itu, dia sudah berpartisipasi dalam pertemuan akbar ini sekitar 8 kali dan tidak memiliki bahan yang saat ini dia butuhkan. Secara alami, ia ingin memberikan kesempatan kepada adik-adiknya yang masih muda. Adapun Mu Peiling, dia telah mencapai hambatan budidaya dan bertemu Han Li ketika dia meninggalkan pengasingan. Ketika dia mendengar bahwa dia menuju ke pertemuan perdagangan terbesar di Surgawi Selatan, hatinya bergetar dan dia meminta untuk datang bersamanya untuk memperluas wawasannya. Lagi pula, jika dia tidak mampu mencapai formasi inti, ini mungkin satu-satunya kesempatan dia harus berpartisipasi dalam pertemuan dagang ini. Karena dia pada dasarnya tidak ramah dan merasa perdagangan ini tidak berbahaya, dia setuju. Lagi pula, memiliki teman yang cantik dalam perjalanan panjang adalah hal yang menyenangkan.
Secara alami, ketiga sekte pegunungan Dream Cloud memiliki kelompok pembudidaya mereka sendiri yang berangkat menuju pertemuan perdagangan, tetapi Han Li tidak mau bepergian bersama dengan para junior itu dan telah pergi ke negara Yu di depan mereka. Dengan melakukan perjalanan di sepanjang rute yang paling baik menghindari negara-negara Dao benar dan setan, ketiganya bisa tiba di perbatasan Uni Sembilan Bangsa tanpa masalah. Pada saat itu, Han Li dengan Linglung memeriksa lingkungan sekitarnya. Ada para kultivator yang sesekali lewat, tetapi ketika indera spiritual mereka menyapu lelaki setengah baya yang bermarga lehu dan kemudian Han Li, ekspresi mereka menunjukkan keterkejutan dan mereka segera membelok, takut kalau mereka akan memprovokasi mereka. Han Li dan penatua lehu bepergian dengan kultivasi mereka tanpa disembunyikan. Setiap pembudidaya yang melihat dua pembudidaya Nascent Soul bepergian bersama akan dipenuhi dengan rasa takut dan segera mengambil rute lain. Pada awalnya, Mu Peiling tidak terbiasa dengan ini, tetapi segera menjadi pemandangan umum. Ketika partai terus terbang melintasi langit, penatua Lu menoleh ke Han Li dan dengan ramah berkata, pertemuan dagang hanya diadakan sekali setiap 100 tahun. Sebelumnya pertemuan perdagangan ini berganti-ganti di antara Dao yang benar dan iblis antara negara-negara Tianluo dan Feng Dou. Pada saat itu, aliansi surgawi surga masih belum ada dan 9 bangsa persatuan sepenuhnya ditekan oleh prajurit mantra Moulan. Dengan demikian, pertemuan luar biasa yang menguntungkan ini dimonopoli oleh kedua belah pihak. Tetapi setelah Dao yang benar dan iblis meluas, tidak ada satupun pihak yang merasa nyaman memiliki pihak lain yang menjadi tuan rumah pertemuan perdagangan. Dengan demikian, pertemuan dagang terakhir diadakan di Uni Sembilan Bangsa tanpa kontes apapun, kerugian bagi kedua belah pihak yang merupakan penyebab utama kesedihan. Dengan sedikit antusias, Han Li berkata, Senior Martial Brother Lehu, ini cukup nyaman untuk 9 negara persatuan, tetapi saya telah mendengar beberapa hal menarik tentang Soaring Heaven City. Saya mendengar bahwa itu adalah satu-satunya kota di keseluruhan selatan surgawi yang hanya terdiri dari para pembudidaya. Saya mendengar bahwa di masa lalu, ketika pasukan Moulan Spell Warriors masuk ke negara Yu, Soaring Heaven City adalah tempat para pembudidaya dari Serikat 9 Bangsa yang baru dibentuk mengalahkan pasukan mereka dengan bantuan formasi pemadaman cahaya yang lebih besar. Pertempuran itu dikatakan benar-benar putus asa, mengakibatkan banyak pembudidaya jiwa Nascent binasa. Tenang saja Junior Martial Brother Han. Kota surga yang melonjak ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Penatua Lu terkekeh dan kemudian bertanya, namun, saya punya perasaan bahwa ada sesuatu yang sedikit berbeda tentang Anda setelah Anda menghabiskan waktu dalam pengasingan, dan itu bukan peningkatan dalam kultivasi Anda. Tampaknya Junior Martial Brother telah mengembangkan semacam teknik rahasia. Saya tidak bisa melihat alasan lain untuk alasan aneh ini. Saya benar-benar telah mengembangkan beberapa teknik, tetapi saya punya banyak cara untuk pergi sebelum saya mencapai penguasaan yang lebih besar dari mereka. Tetapi saya telah mendengar dari murid-murid lain bahwa Thousand Wave Arts dari Senior Martial Brother Lu adalah seni kultivasi kelas atas yang terkenal. Saudara junior ini berharap dia akan segera bisa melihatnya. Dengan sedikit senyum, Han Li dengan mudah mengalihkan pembicaraan kembali ke pria paruh baya. Penatua Lu menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Saudara bela diri junior seharusnya tidak mendengarkan omong kosong yang diucapkan para murid itu. Seni Thousand Wave saya hanyalah teknik budidaya atribut air biasa. Meskipun agak mudah untuk mengalahkan pembudidaya formasi inti dengan itu, saya belum menemukan banyak keberhasilan dengan itu ketika digunakan terhadap pembudidaya dari kelas yang sama. Untungnya, seni kultivasi ini memiliki dua kemampuan ilahi yang berspesialisasi dalam bertahan hidup. Bahkan ketika saya dikalahkan, saya bisa mempertahankan hidup saya. Han Li menganggap kata-katanya sebagian besar benar. Dia ingat bahwa dalam pertempuran terakhir mereka dengan Dao yang benar dan setan, penatua Lehu dapat kembali ke pegunungan Dreamcloud tanpa terluka. Sebagai gantinya, pria tua berambut perak dengan budidaya yang sedikit lebih besar ini menderita luka berat sebelum bisa melarikan diri. Tampaknya kemampuan bertahannya memang mengesankan. Hati Han Li bergerak dan dia berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menoleh ke samping. Dekat di sisi Han Li, Mu Peiling penasaran bertanya, Tuan, apa yang terjadi di sana? Sejak dia menjadi selir Han Li, penampilannya yang dingin telah digantikan dengan mata yang cerah dan pesona yang menawan. Han Li mengerutkan kening sesaat sebelum dengan tenang mengatakan, tampaknya ada skuad pembudidaya dengan penggarap Nascent Soul yang tampaknya telah menemukan kita. Ketika pria paruh baya mengikuti tatapan Han Li, dia mengenakan ekspresi keheranan dan secara tidak sadar berpikir lebih baik dari Han Li. Sepertinya itulah masalahnya. Saya tidak berharap rasa spiritual Junior Martial Brother menjadi begitu kuat. Anda telah mendeteksinya beberapa saat lebih awal dari saya. Saya tidak berharap untuk Junior Martial Brother menjadi sangat berhati-hati untuk melepaskan rasa rohaninya sementara begitu dekat Soaring Heaven City. Han Li diam-diam tersenyum menanggapi. Sebenarnya, mengingat naluri spiritualnya yang kuat, ia tidak perlu berusaha untuk merasakannya. Namun,
Pembudidaya Nascent Soul yang mendekati mereka dari jauh tampaknya juga memiliki indera spiritual yang kuat. Han Li dan Penatua Lu ingin tahu tentang siapa yang mendekati mereka dan tanpa sadar melambat. Beberapa saat kemudian, hentakan drum terdengar dari kejauhan dan cahaya keemasan bersinar dari cakrawala. Sekelompok pembudidaya berpakaian emas dan lapis baja dengan penampilan para pejuang surgawi secara dekat mengawal sebuah gerbong desain yang mempesona dan megah. Ada juga bangau putih yang terbang di depannya diikuti oleh pelayan istana yang membawa kuali. Tampaknya seolah-olah seorang raja melakukan tur dengan cara yang mengesankan. Mu Peiling tercengang melihat pemandangan itu dan rahangnya jatuh takjub. Han Li juga kagum dengan pemandangan itu, tapi dia segera tenang kembali. Dia sadar bahwa para kultivator itu aneh dan fantastis untuk setiap deskripsi, khususnya para kultivator pada tahap Nascent Soul. Mungkin karena pengaruh seni kultivasi mereka atau sebaliknya, temperamen mereka menjadi aneh dan terpisah dari akal. Karena ini adalah urusan umum, dia terkejut hanya sesaat. Tetapi ketika pria paruh baya melihat ini, dia merasakan darahnya menjadi dingin dan dia dengan keras berbisik, "Duk Nanlong, mengapa eksentrik tua ini juga berpartisipasi dalam pertemuan dagang? Junior Martial Brother Han, jangan berbicara sembarangan. Kemampuannya kuat dan temperamennya aneh. Karena saya pernah bertemu dengannya di masa lalu, biarkan saya berurusan dengannya." Dengan kata-kata tergesa-gesa itu, pria paruh baya memanggil Han Li untuk berhenti bersamanya. Dia memasang ekspresi serius saat dia dengan hormat menunggu kelompok petani untuk mendekat. Ekspresi Han Li bergetar karena melihat pria paruh baya itu tampak sangat gugup. Dia mematuhi peringatannya dan Mu Peiling dengan bijaksana tetap diam juga. Beberapa saat kemudian, tentara pembudidaya lapis baja emas dan kereta mendekat. Setelah melihat lebih dekat, Han Li merasa hatinya bergetar. Para pembudidaya prajurit memegang tombak tidak banyak untuk dilihat. Sementara penampilan mereka tangguh dan agung, budidaya mereka hanya pada tahap yayasan pendirian. Sebaliknya, apa yang membuat hati Han Li bergetar adalah dua binatang roh yang menarik kereta. Dari baju zirah berskala biru dan tanduk aneh di kepalanya, salah satu binatang buas itu tampak seperti kilin yang mistis. Binatang lain memiliki sayap api yang berkibar dengan bulu emas yang panjang. Sebenarnya itu adalah Phoenix api. Saat Han Li menjadi takut pada dua binatang roh, kereta semakin mendekati mereka. Sebelum kereta mendekat, Penatua memberi hormat ke arahnya dan berbicara dengan suara yang jelas, "Apakah itu Marquis Nanlong? Saya Lu Fuo dari Sekte Awan Jatuh. Sudah 300 tahun sejak terakhir kali aku melihatmu di pertemuan tuanku, Biksu Mu Li. Benar-benar keberuntunganku untuk bertemu denganmu lagi." Meskipun kata-kata Penatua Lu netral, Han Li dapat dengan jelas mendengar jejak rasa takut dalam suaranya dan mencatat bahwa dia sepertinya menyebut dirinya sebagai junior. Kereta besar itu dikaburkan dari pandangan oleh penghalang kabut emas. Namun, ketika Penatua Lu memanggil kereta untuk memberi salam, genderang tiba-tiba berhenti. Kelompok pembudidaya berhenti sekitar 100 meter dari Han Li dan kelompoknya saat keheningan turun. Mata Han Li menyipit saat melihat ini, tetapi ekspresinya segera kembali normal. Nada malas datang dari dalam cahaya keemasan. "Oh, jadi kau murid yang cerdas dan ilmiah dari Mu Li. Pada saat itu, Anda tampaknya hanya menjadi pembudidaya formasi inti. Saya tidak berpikir hanya dalam 300 tahun, Anda juga telah mencapai tahap Nascent Soul. Saya telah mendengar tuanmu meninggal dalam meditasi selama waktu itu. Sangat disayangkan. Namun, rekan Daois yang ada di sisi Anda tampaknya tidak biasa." Ketika Han Li mendengar dirinya disebutkan, dia hanya tersenyum dan tetap diam. Dia yakin bahwa saudara bela diri seniornya Lehu akan menjawab atas namanya. Benar saja, pria parubaya itu bergegas memperkenalkan Han Li sebelum Marquis Nanlong bisa berbicara lebih jauh. "Marquis, ini adalah saudara bela diri junior saya Han. Dia baru-baru ini memadatkan Nascent Soul dan bergabung dengan sekte kami. Di sisinya adalah Lady Mu, selirnya. Junior Martial Brother Han, ini Marquis Nanlong, seorang teman lama dari almarhum tuanku. Saya harap Anda akan berkenalan dengan dia." Saat pakaiannya berkibar tertiup angin, Han Li dengan tenang memberi hormat kereta, "Senang bertemu Anda, Marquis Nanlong." Dalam kereta, Marquis Nanlong dengan acuh tak acuh berkata, "Han Li, nama itu sama sekali tidak dikenal. Tampaknya rekan Daois Han benar-benar seorang pembudidaya Nascent Soul yang baru. Mungkinkah kita memiliki pertukaran keterampilan untuk mengukur kemampuan Anda?" "Ah, Junior Martial Brother Han hanya memadatkan Nascent Soul beberapa tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia cocok untuk rekan Daois Nanlong? Maksudku, rekan Daois Nanlong sudah menjadi seorang kultivator Nascent Soul pertengahan." Ekspresi tersenyum senior Lehu membeku dan dia dalam hati mengutuk. Meskipun temperamen eksentrik tua ini aneh, kata-katanya menunjukkan dia sekarang sama sekali berbeda dari sebelumnya. "Tenanglah. Saya tidak akan menggunakan kultivasi saya untuk mengambil keuntungan dari yang lemah. Kita hanya akan menggunakan indera spiritual kita untuk bertarung. Lagi pula, perasaan spiritual rekan Daois Han agak kuat,
sangat berbeda dengan seorang kultivator yang baru saja memadatkan Nascent Soul-nya. Saya ingin menunjukkan kemampuan saya sendiri. Segera setelah itu dikatakan, cahaya keemasan melintas dari gerbong besar itu, menghilang untuk mengungkapkan ketiganya yang duduk di dalam. Salah satunya adalah seorang pria mengenakan jubah bersulam ular piton ungu dan topi tinggi, hijau jade dengan jenggot panjang yang menjangkau hingga ke dadanya. Dua lainnya adalah wanita yang mengenakan jubah istana berwarna putih salju. Setiap kecantikan dipegang dengan longgar di pelukannya di setiap sisi. Para wanita di pihak Marquis yakin akan menjadi selirnya. Meskipun budidaya mereka hanya di yayasan pendirian, keindahan anggun mereka adalah pemandangan untuk dilihat. Khawatir mengisi Lu Luo dan dia langsung berkata, Marquis pasti bercanda. Meskipun indera spiritual junior Martial Brother Han agak kuat, kontes-kontes indera spiritual sangat berbahaya. Bagaimana ini bisa dianggap enteng? Marquis Nanlong terkekeh dengan senyum dingin dan dengan tenang berkata, Rekan Taois Lehu, Anda tampak khawatir tetapi mungkin Rekan Daois Han akan bersedia memberikannya kesempatan. Dia melirik Han Li saat kilatan dingin berkelip di matanya. Terlebih lagi, jika aku mengingatnya dengan benar, kita sudah berada dalam jarak 500 km dari Soaring Heaven City. Jika Rekan Daois Han benar-benar menolak niat baik saya akan menggunakan hukum perdagangan paksa. Ekspresi Lu Luo berubah saat dia samar-samar merasakan firasat. Perdagangan paksa? Apa maksud Marquis? Tatapan Marquis Nanlong dengan dingin menyapu Mu Peiling saat dia tanpa ekspresi berkata, dari seberapa intim Lady Mu dan Rekan Taois berakting, Rekan Taois Han pasti harus memeluknya. Kebetulan saya memiliki dua selir tercinta di sisi saya, tetapi saya sudah bosan dengan mereka. Saya akan menggunakannya untuk menukar selir fellow Daoist Han. Dua selir tercinta saya setara dengan Lady Mu sehubungan dengan budidaya dan penampilan, memenuhi kondisi perdagangan paksa. Jika Rekan Daoist Han tidak mau berdagang, Anda harus mempertaruhkannya dalam kontes perasaan spiritual. Jika Anda menang, Anda tidak hanya akan mempertahankan selir Anda sendiri, tetapi Anda dapat mengambil kedua milik saya. Dua selir dalam pelukannya memiliki sedikit perubahan ekspresi, tetapi mereka segera kembali normal. Ketika Lu Luo mendengar ini, alarm marah terungkap di wajahnya dan dia kehilangan kata-kata sementara Mu Peiling menjadi pucat. Han Li mengerutkan kening sesaat sebelum dengan tenang menjawab, perdagangan paksa. Saudara bela diri senior Lehu, bisakah Anda memberi saya penjelasan terperinci? Dari sudut pandang Han Li, Marquis Nanlong ini masih hanya seorang kultivator Nascent Soul pertengahan dan tidak perlu takut dengan kemampuan Han Li saat ini. Tidak banyak. Perdagangan paksa adalah salah satu undang-undang yang khusus digunakan oleh pembudidaya Nascent Soul dari kekuatan tuan rumah. Junior Martial Brother harus tahu bahwa ketika kultivator mencapai tahap Nascent Soul, tidak ada kekuatan yang mau menyinggung satu sama lain. Tuan rumah pertemuan dagang tidak terkecuali untuk ini. Namun dengan pertemuan dagang yang begitu besar, ada beberapa bentrokan dan ketidaksepakatan. Jika para pembudidaya berada pada tahap formasi inti atau di bawah, kekuatan hosting mungkin dengan paksa menekan mereka. Tetapi jika sesuatu terjadi antara pembudidaya Nascent Soul, kekuatan hosting tidak mau melalui kesulitan campur tangan. Dengan demikian, ada satu set undang-undang tertentu yang akan memungkinkan pembudidaya Nascent Soul untuk menyelesaikan perselisihan itu sendiri. Perdagangan paksa adalah yang paling sedikit digunakan dalam undang-undang ini. Secara khusus, sebelum pertemuan perdagangan dimulai, setiap pembudidaya Nascent Soul dalam jarak 500 km dari kota dapat menggunakan barang yang jelas-jelas unggul untuk berdagang untuk sesuatu yang mereka butuhkan. Jika pihak lain menolak, kedua belah pihak dapat menyelesaikan keputusan dengan membandingkan teknik dan kemampuan ilahi. Namun, ketentuan untuk penggunaannya sangat keras. Sekalipun pemrakarsa pertukaran menang, mereka masih harus membayar harga untuk ditukar, tetapi jika kalah, mereka akan menyerahkan barang yang diusulkan kepada pihak yang ditantang secara gratis. Lebih jauh lagi, jika seseorang terluka parah selama tantangan, tuan rumah pertemuan perdagangan akan mengejar pihak yang menyinggung sampai batas terbesarnya, tetapi selalu sangat sulit untuk membatasi pembudidaya Nascent Soul. Juga, kecuali item itu sangat dibutuhkan dan budidaya seseorang jelas lebih tinggi dari pihak yang ditantang, tidak ada yang akan melakukan perdagangan yang berisiko dan membuat musuh-musuh. Ekspresi Lu Luo tidak sedap dipandang saat dia memberi Han Li penjelasan. Sehubungan dengan selir, ada pembudidaya Nascent Soul yang memperdagangkan mereka, dan itu sebenarnya cukup populer di antara beberapa sekte setan Dao. Karena kondisi pertukaran saat ini memuaskan, menghubungi para penegak perserikatan bangsa-bangsa tidak akan menghasilkan apa-apa. Untungnya, pertempuran ini seharusnya tidak membahayakan nyawa Han Li, tetapi akan agak merepotkan jika dia menerima cedera sebelum pertemuan perdagangan dimulai. Selain itu, Han Li tidak terlalu terikat dengan Mu Peiling. Bahkan jika dia dipaksa untuk memperdagangkannya, dia akan berakhir dengan dua keindahan besar. Seharusnya tidak terbukti terlalu banyak kerugian baginya.
Ekspresi Han Li benar-benar tenang setelah mendengar penjelasan Lu Luo, tetapi Mu Peiling penuh penyesalan. Jika dia tahu bahwa pertemuan dagang memiliki hukum seperti itu, dia tidak akan meminta untuk menemani Han Li. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Markuis Nanlong ini, dari bagaimana dia memperlakukan pembudidaya lain dan para selirnya, kemungkinan dia tidak akan bisa mempertahankan kedewasaannya sampai tahap pembentukan inti dan akan diperlakukan seperti barang materi. Mu Peiling mengertakkan giginya saat memikirkan hal ini terjadi dan kulit pucatnya samar-samar menunjukkan warna merah gelap. Dia tidak memiliki harapan yang tinggi bahwa suaminya akan dapat mengalahkannya. Markuis Nanlong duduk di gerbong dan menekan Han Li, bertanya, "Baiklah? Akankah rekan Daois menyetujui pertukaran atau apakah kita akan cocok dengan indera spiritual kita?" Ekspresi yang tak terlukiskan berkedip di wajah Markuis, dan yang lainnya dibiarkan begitu saja. Markuis Nanlong terdiam sesaat sebelum perlahan menjawab, "Baiklah, aku setuju." Ekspresinya tampak sangat serius. "Tuan," Mu Peiling tidak bisa tidak memanggil Han Li setelah melihat dia setuju untuk pertempuran. Dia memasang ekspresi rumit di wajahnya. Han Li melambaikan tangannya, "Bukan apa-apa. Hanya kontes belaka." Lu Luo menghela nafas dan memperingatkan, "Junior Martial Brother, hati-hati. Jika terlalu banyak, segera berikan. Saya akan segera bertindak untuk melindungi Anda." Han Li mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat itu, Markuis Nanlong sudah mendorong selirnya dan melemparkan lengan bajunya, meluncurkan dirinya sendiri di udara. Cahaya azur melintas dari tubuh Han Li saat dia juga melakukan pendekatan. Meskipun ketentuan perdagangan paksa menyebutkan bahwa akan lebih baik jika Uni 9 negara memberlakukan, kedua belah pihak memutuskan untuk diam-diam tetap diam mengenai masalah ini. Ketika kedua belah pihak hanya berjarak sekitar 20 meter dari yang lain, mereka berhenti. Han Li kemudian dengan tenang berkata, "Meskipun saya tidak tahu mengapa Markuis benar-benar ingin menguji kedalaman indera spiritual saya, alasannya jelas tidak dangkal. Saya cukup ingin tahu tentang masalah ini." Rekan Daoist Han benar-benar cerdas. Namun, Anda hanya akan tahu alasannya jika indera spiritual Anda setidaknya sekuat milik saya. Kalau bukan karena perasaan spiritual Anda yang kuat menyapu saya sebelumnya, saya tidak akan menodai reputasi saya dengan menantang Anda. Markuis Nanlong dengan dingin tersenyum dan berkata, "Namun, saya tidak melihat peluang Anda untuk menang menjadi besar. Perbedaan kekuatan spiritual antara pembudidaya Nascent Soul awal dan pertengahan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Sesama Daois mengatakan yang sebenarnya, tapi aku tidak punya niat untuk menyerahkan selirku. Saya hanya ingin bertukar beberapa petunjuk." Han Li berbicara dengan tenang dan segera melepaskan rasa rohaninya. Dengan penampilan aura yang mencengangkan, sesuatu melesat ke arah Markuis. "Baik." Markuis Nanlong tampak sangat tenang dan melepaskan rasa rohaninya. Dua garis kekuatan hampir inkorporeal muncul di antara keduanya dan meledak dalam tabrakan. Embusan keras tiba-tiba muncul dan meledak ke segala arah. Markuis Nanlong merasa was-was dengan perkembangan itu karena penyelidikan indera spiritual awalnya secara instan tumbuh beberapa kali lebih besar. Lapisan dan aliran putih kasar langsung terbang ke celah ruang antara Han Li dan Markuis, menyebabkan siluet mereka kabur seolah-olah ada dua bayangan asli dan tak bergerak. Pembentukan indera spiritual. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana rasa spiritual junior Martial saudara Han begitu kuat? Lu Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Pembentukan indera spiritual? Bisakah suamiku menang? Aku juga tidak yakin, tetapi biasanya, pembentukan indera spiritual adalah kemampuan ilahi yang hanya bisa dipahami oleh para penumbur jiwa pertengahan. Bagi junior Martial Brother Han untuk dapat menggunakan teknik ini, seni kultivasi utamanya harus berspesialisasi dalam pengertian spiritual. Itulah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Kata-kata gembira Lu Luo berubah menjadi gumaman termenung di tengah jalan. Dipenuhi dengan harapan oleh penjelasan Lu Luo, Mu Peiling berkata, "Kalau begitu, suamiku harus memiliki kesempatan menang bertarung." Dengan ekspresi bergeser, Lu Luo berkata, "Itu sulit dikatakan. Ada perbedaan kekuatan di antara para pembudidaya kelas yang serupa." Markuis Nanlong sudah memasuki tahap Nascent Soul pertengahan 300 tahun yang lalu. Meskipun kemajuannya terhenti, dia tanpa ragu hanya selangkah lagi dari tahap Nascent Soul. Seharusnya cukup sulit bagi saudara bela diri junior untuk menang melawan eksentrik tua ini. Ketika Mu Peiling mendengar ini, hatinya yang penuh harap segera berubah sedingin es sekali lagi. Pada saat itu, ledakan di langit tiba-tiba menjadi jauh lebih padat dan angin mulai terus berputar, membentuk lingkaran besar angin putih di sekitar Han Li dan Markuis. Lu Luo berteriak terkejut ketika ekspresi aneh muncul di wajahnya, "Aku tidak percaya. Junior Martial Brother tidak kalah." Mu Peiling sangat senang dengan ini dan berpikir untuk meminta sesuatu yang lebih, tetapi serangkaian cahaya putih menyilaukan memenuhi langit. Segera setelah itu, gemuruh guntur terdengar dan cincin angin di sekitar mereka pecah, menyapu sekeliling mereka dalam badai angin kencang.
100 meter dari mereka, yang lain mengungkapkan keterkejutan ketika mereka melihat bola cahaya tiba ke arah mereka. Tidak baik. Lu Luo dengan lembut berteriak. Sosoknya kabur dan memblokir Mu Peiling. Pada saat yang sama, dia menyilangkan tangannya, memanggil penghalang cahaya biru di depan mereka. Dalam saat singkat itu, badai sengit telah tiba di penghalang mereka. Berderit aneh terus terdengar dari angin seolah-olah itu adalah serangan berat. Sesaat kemudian, ada lekukan mendalam tertinggal di penghalang. Untungnya, angin berhamburan dengan cepat dan sebagian besar melewatinya. Penghalang cahaya segera dikembalikan ke bentuk aslinya. Adapun kelompok pembudidaya prajurit Markuis Nanlong, mereka mengangkat tombak emas mereka secara disiplin, membentuk penghalang besar cahaya keemasan di sekitar mereka dan gerbong. Namun, cahaya keemasan hanya bertahan melawan badai putih sesaat sebelum hancur. Ketika sisa hembusan menyapu, para pembudidaya di belakang penghalang memegang kepala mereka di lengan mereka dan menjerit. Darah berdarah dari setiap lubang di kepala mereka dalam tampilan yang menakutkan. Hanya 2 selir yang selamat karena pembatasan pelindung kereta. Namun, wajah mereka pucat karena ketakutan. Mu Peiling merasakan darahnya menjadi dingin saat melihat dia mengalihkan pandangannya sekali lagi ke Han Li, terpesona. Pada saat itu, Markuis Nanlong dengan dingin mendengus. Sebuah bola cahaya keemasan tiba-tiba muncul dan meledak menjadi garis-garis cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat mengelilingi para pelayannya. Ketika cahaya keemasan muncul, hamba-hambanya menghentikan jeritan mereka dan berdiri teguh sekali lagi. Meskipun mereka tampak panik, mereka tidak lagi merasa kesakitan. Setelah menyelamatkan bawahannya, Markuis Nanlong mengalihkan pandangannya ke arah Han Li dan mengungkapkan kebingungan seolah dia tidak bisa percaya bahwa perasaan spiritual Han Li dapat menyaingi miliknya. Dalam pertarungan sebelumnya, ia telah melepaskan sebagian besar rasa spiritualnya, tetapi Han Li mampu melanjutkan dengan mudah. Dari seberapa santai dia muncul, tampaknya mungkin bahwa rasa spiritual Han Li sebenarnya lebih kuat daripada miliknya. Penghinaan Markuis Nanlong telah lama menghilang dan jantungnya goyah. Pada saat itu, Han Li tersenyum lebar padanya dan dengan santai berkata, "Haruskah kita menghentikan kontes? Saya khawatir saya tidak akan bertahan jika ini terus berlanjut." Dengan beberapa pemikiran lebih lanjut, ekspresi Markuis Nanlong santai dan dia berkata, "Haha, rekan Taois Han terlalu sederhana. Jangankan teknik Anda, tetapi bahkan rasa spiritual Anda tidak kalah dengan saya sendiri sedikit pun. Mari kita tinggalkan kontes, kalau tidak kita akan terluka." Ketika Han Li mendengar ini, dia dalam hati mendesah meskipun senyum di wajahnya. Meskipun dia tidak mau benar-benar bertarung melawan Markuis Nanlong ini, dari apa yang dia alami dalam kontes, Han Li harus membuktikan pertandingan yang setara setidaknya. Namun, perjuangan mereka baru-baru ini telah menyebabkan Markuis memandang Han Li dengan agak khawatir dan dia tidak berani memperlakukannya dengan ringan. Selain itu, indera spiritualnya cukup kuat untuk memenuhi kondisinya. Dia punya permintaan untuk membuat Han Li. Markuis Nanlong dengan anehnya tersenyum pada Han Li dan dengan diam-diam mengirimnya transmisi suara. Karena rasa spiritual rekan Daois Han setara dengan milikku, aku akan memberitahumu alasan sebenarnya dari kontes ini. Seperti dugaan fellow Taoist, saya memiliki tujuan yang berbeda dalam pikiran untuk menguji secara paksa indera spiritual Anda. Namun, masalah ini cukup penting dan tidak nyaman untuk membicarakannya di sini. Slip giok berisi peta. Pada hari keempat pertemuan dagang, akan ada pertemuan para pembudidaya seperti yang ditunjukkan. Saya akan memperkenalkan Anda kepada rekan-rekan Daois ini, dan kami akan membahas masalah yang akan menguntungkan kita semua. Setelah itu, dia membelai kantong penyimpanannya dan mengeluarkan slip batu giok yang indah yang dia lemparkan ke arah Han Li tanpa memperhatikan Lu Luo. Ketika Han Li melihat ini, dia segera mengulurkan tangannya dan mengambil slip giok. Setelah memeriksa Markuis sejenak, dia meletakkan slip giok ke dalam kantong penyimpanannya untuk nanti. Markuis terkekeh melihat pemandangan itu dan kemudian turun ke keretanya dalam bola cahaya keemasan. Cahaya keemasan kereta kemudian muncul sekali lagi dan dia dengan cepat berjalan menuju kota langit yang melonjak dengan pengawalnya. Markuis tampaknya mengabaikan Lu Luo dalam kepergiannya. Sementara pembudidaya Naschen Soul lainnya akan merasa marah dan tidak puas dengan perlakuan ini, Lu Luo tahu kepribadian eksentrik Markuis dan hanya bisa tersenyum kecut. Pada saat itu, Han Li turun menuju penatua Lehu dan Mu Peiling. "Tuan, kamu baik-baik saja?" Ketika dia melihat Han Li kembali, Mu Peiling menyambutnya dengan wajah memerah saat dia menatapnya dengan mata cerah. Meskipun suaminya telah bertengkar dengan Markuis Nanlong hanya sesaat, penampilan kemampuan perkasa baru-baru ini sangat mengguncang hatinya. Dia merasa agak lebih menghargai posisinya di sisinya dan sedikit mengembangkan rasa aman darinya. "Itu bukan apa-apa, hanya sedikit usaha," Han Li berkata dengan tenang. Tampilan kekhawatirannya yang tiba-tiba telah membuat jantungnya berdenyut. Lu Luo menatap Han Li untuk waktu yang lama dengan kekaguman sebelum berseri-seri dan berkata, "Junior Marshall Brother, kamu menyimpan rahasiamu dengan baik. Kamu membuatku tidak khawatir."
Han Li dengan tenang berkata, saya tidak pernah bermaksud menyembunyikan ini dari dua saudara bela diri senior saya, hanya saja Anda belum pernah bertanya tentang hal itu, tapi mari kita bergegas untuk sekarang. Kepekaan indera spiritual itu pasti akan menarik perhatian banyak pembudidaya. Lu Luo langsung setuju, itu benar. Akan merepotkan jika ini tersebar luas. Ayo cepat menuju ke Soaring Sky City.